Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megista Patuti dengan nomor NIM 5514222050. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Arsitektur, program studi Teknik Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menggambar sketsa gedung kantor bupati dengan menggunakan prinsip tata cara menggambar. Nah, dalam prinsip tata cara menggambar ada beberapa teknik yang perlu kita terapkan. Yang pertama itu ada komposisi. Dalam komposisi ini terdapat 3 komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada kesatuan. Pada bagian gambar bangunan itu terdapat beberapa bangunan dan juga elemen-elemen penunjang yang lainnya yang perlu kita satukan secara baik. Elemen penunjang ini merupakan elemen pendukung pada sebuah gambar agar gambar tersebut bisa terlihat lebih menarik. Pada gambar sketsa yang saya buat, itu terdapat beberapa elemen penunjang lainnya. Contohnya ada seperti pohon, awan, dan juga bunga. Nah, elemen penunjang ini bisa menambah kesan alami pada sebuah gambar, agar gambar tersebut bisa lebih terlihat lebih menarik. Nah, yang kedua itu ada yang namanya tekanan. Kita perlu memberikan tekanan pada sebuah gambar. Nah, bangunan ini dia merupakan elemen terpenting dalam sebuah komposisi. Oleh karena itu, bangunan juga harus mendapat penekanan yang utama. Bukan dalam segi ukurannya saja, tetapi juga dalam nilai renderingnya. Rendering dan juga kontras yang baik dapat memperhatikan arah sinar matahari dan juga dapat memberikan tekanan yang baik pada sebuah bangunan untuk menampilkan gambar yang lebih jelas serta terkesan alami dan juga nyata. Pada gambar tersebut, saya memberikan tekanan pada bagian atap dan juga pemberian detail-detail pada sebuah garis kerangka bangunan untuk memberikan sketsa point of interest pada sebuah bangunan. Komponen ketiga dalam sebuah komposisi yaitu ada keseimbangan. Keseimbangan ini dapat kita peroleh dengan cara membuat skala, memberikan efek perspektif pada objek gambar, serta sudut pandang penggambar. Pada sketsa tersebut, ukuran gedung dan juga pepohonan memiliki ukuran yang sama dan seimbang. Baiklah, yang kedua itu ada selain dari komposisi, yang kedua itu ada teknik proporsi. Dalam membentuk sebuah bangunan, itu kita perlu menyesuaikan sesuai bentuk bangunan tersebut atau ukuran bangunan tersebut sesuai dengan lebar kertas. Proporsi ini dapat menjelaskan ukuran dari besar bangunan dan juga besar pepohonan dan lain-lain. Untuk peletakan gambar gedung, menurut saya sudah tepat, sudah berada di tengah-tengah kertas. Yang ketiga yaitu ada sudut pandang. Dalam menggambar sebuah bangunan, kita perlu memerhatikan sudut pandang mana yang menurut kita paling baik. Karena sudut pandang ini dapat menentukan hasil akhir dari sebuah gambar. Di sini saya memilih sudut pandang dengan mata normal atau mata manusia dari sisi samping gedung untuk memperlihatkan pintu masuk yang merupakan bagian utama eksterior. Yang keempat yaitu ada kesan 3 dimensi. Untuk membuat kesan 3 dimensi pada sebuah gambar, kita perlu memperhatikan 3 komponen penting. Yang pertama itu ada kontras. Untuk menimbulkan kesan 3 dimensi pada sebuah gambar, kita perlu menggunakan kontras sebagai rendering background. Pada sketsa ini saya memberikan kontras yang lebih gelap pada penunjang lainnya. Untuk menimbulkan kesan 3 dimensi pada sebuah gambar, kita perlu menggunakan kontras sebagai rendering background. Pada sketsa ini, saya memberikan kontras yang lebih gelap pada bagian atap, kubah, serta elemen lainnya untuk memberikan kesan 3 dimensi pada sebuah gambar. Nah, yang kedua itu kita bisa memperhatikan irama. Penggunaan irama ini dalam sebuah gambar bisa berupa arsiran yang berirama, baik arah atas ke bawah, kiri ke kanan. Pada gambar, saya membuat arsiran pohon yang berirama, sehingga ini memberikan efek tidak membosankan pada sebuah gambar. Yang ketiga yaitu ada yang namanya bayangan. Nah, pada sebuah gambar sketsa, kita perlu memberikan bayangan yang dapat memberikan efek kesan 3 dimensi. Pada sebuah gambar sketsa gedung kantor bupati ini, saya memberikan efek bayangan yang menggunakan teknik Dussel. Dalam prinsip tata cara menggambar yang kelima, yaitu adalah elemen-elemen penunjang.
Dalam sebuah sketsa tersebut, saya memberikan elemen-elemen penunjang seperti pepohonan, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada awan, yang merupakan elemen pendukung pada sebuah gambar. Untuk yang keenam yaitu teknik menggambar. Pada sketsa tersebut saya menggunakan teknik menggambar, yaitu teknik Dussel yang merupakan teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan efek gelap terang atau tebal tipis pada sebuah gambar. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai tugas yang telah saya buat. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.